Goalkeepers amankan 3 poin Arsenal, Slot terasakan tekanan ekstra. MU tawarkan Rashford ke Juventus. Barcelona kini ikut ramaikan perburuan tren dari Liverpool. Gugatan Barca ditolak, Olmo terancam nganggur. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate Spasi Football News edisi kali ini bersama kakak Spasi tentunya. Check it out! Arsenal versus Ipswich, Goalkeepers menangkan The Gunners. Arsenal menjamu Ipswich di Emirates Stadium. Pasukan Mikel Arteta meraup kemenangan tipis 1-0 di laga tersebut. Goalkeepers menjadi satu-satunya pembeda kedua kubu. Kemenangan tipis ini sudah cukup untuk melentingkan Arsenal dari posisi 4 ke posisi 2 klasemen Liga Inggris dengan 36 poin dari 18 laga. Sementara Ipswich Town belum beranjak dari urutan ke-19, mengkoleksi 12 poin. Di laga lainnya, Brighton bermain imbang 0-0 dengan Brentford. Cuma Arsenal yang sanggup tekan Liverpool. Selain Liverpool, Arsenal juga masih jarang kalah di Liga Inggris musim ini. Tim London Utara itu baru kalah 2 kali saat melawan Newcastle United dan Bournemouth. Sementara itu Liverpool baru sekali kalah. Berdasarkan penampilan kedua klub sejauh ini, ex-pemain Premier League Andy Townsend yang menilai cuma Arsenal yang bisa menjadi pesaing untuk Liverpool. Guardiola sulit berkata-kata. Tren mejan Manchester City sejak akhir Oktober belum berhenti. Dari 13 laga terakhir di seluruh kompetisi, City cuma menang sekali dan sisanya 3 kali imbang, serta 9 kali kalah. Pep Guardiola tampaknya sulit berkata-kata. Sang juru taktik cuma bisa bilang, Manchester City harus terus melaju dan kembali raih kemenangan. Slot tak rasakan tekanan ekstra. Liverpool melaju tangguh di persaingan gelar juara Liga Inggris. Manajer si merah Arne Slot tak merasa ada tekanan ekstra untuk timnya. Yang menjadi pertanyaan kini adalah, mampukah Liverpool menjaga lajunya di sisa separuh musim ini? Arne Slot sendiri sekarang sudah 22 pertandingan berturut-turut tidak terkalahkan. Menjadi manajer Liverpool pertama yang mencapai prestasi ini sejak Kenny Dalglish pada 1989. MU tawarkan Rashford ke Juventus. Menurut laporan Tuttosport, MU menawarkan Rashford kepada Juventus. Setan Merah berupaya menjual penyerangnya itu senilai 50 juta euro. Namun Juventus kabarnya hanya tertarik untuk meminjam pada Januari nanti. Bianconeri cuma punya anggaran sekitar 3-4 juta euro untuk meminjam Rashford dan hanya akan membayar sebagian dari gajinya yang tinggi. Cole Palmer pecahkan rekor baru di Chelsea. Dilansir dari BBC, Palmer kini jadi pemain Chelsea dengan gol terbanyak dalam satu kalender di Liga Inggris. Palmer sudah bikin 26 gol. Catatan itu sebelumnya dipegang oleh Hasselbaink pada tahun 2001 dengan 25 gol. Kemudian di bawahnya ada Drogba pada 2010 dengan 22 gol. Diego Costa pada tahun 2016 dengan 21 gol. Dan Frank Lampard tahun 2005 dengan 20 gol. Barcelona kini ikut ramaikan perburuan tren dari Liverpool. Kini situasi terkait tren Alexander-Arnold bakal menjadi seru. Pasalnya, Real Madrid memiliki pesaing dalam perburuan tren. Kabarnya rival Madrid yakni Barcelona juga ikut mengejar tanda tangan tren. Rumor ini berasal dari laporan Talksport. Situasi tren memang sangat ideal bagi Barcelona, sebab mereka berpeluang merekrutnya secara gratis atau mungkin dengan harga miring.
Blaugrana memang belum pulih sepenuhnya dalam hal finansial, jadi mereka mencari pemain yang bisa direkrut dengan dana seminimal mungkin. Frenkie de Jong potensi hijrah ke Arab Saudi. De Jong terikat kontrak di Barcelona sampai Juni 2026. Blaugrana berniat untuk memperpanjang, namun dengan gaji yang lebih rendah dari saat ini. Hal itu membuat potensi De Jong bakal mencari tantangan baru di luar Camp Nou. AS menyebut ada kemungkinan beralih ke Liga Arab Saudi yang dalam beberapa tahun terakhir sedang booming. Ali Dursun selaku agen De Jong mencari tahu tentang sepak bola di Arab Saudi. Pengumpulan informasi juga terkait bagaimana kehidupan sehari-hari di Arab Saudi. Gugatan Barca ditolak, Olmo terancam nganggur selepas 31 Desember. Dani Olmo terancam tak bisa memperkuat Barcelona di paruh kedua musim 2024-2025 setelah pengadilan menolak gugatan raksasa Katalan itu agar sang pemain tetap terdaftar di La Liga setelah 31 Desember mendatang. Diberitakan The Athletic dan ESPN, keputusan itu keluar pada Jumat 27 Desember 2024. Tak hanya Olmo, nasib Pau Victor pun juga sama. Dramatis, Filipina kalahkan Thailand 2-1. Filipina dan Thailand saling berhadapan di leg pertama semifinal Piala AFF 2024. Ascals menang dramatis 2-1. Gol kemenangan Filipina dicetak oleh Kike Linares di penghujung laga. Thailand masih punya kesempatan membalas di leg kedua. Mereka gantian menjamu Filipina di leg kedua pada 30 Desember 2024. Vinicius borong penghargaan di Globe Soccer Award 2024. Pemain andalan Real Madrid Vinicius Junior kembali mendapat penghargaan individu prestisius. Kali ini, Vinicius Junior diganjar sebagai pemain terbaik Globe Soccer 2024. Prosesi penganugerahan penghargaan Globe Soccer itu berlangsung di Dubai, Uni Emirat Arab. Selain sebagai pemain terbaik, winger asal Brasil itu juga mendapatkan penghargaan sebagai penyerang terbaik Globe Soccer 2024. Hal itu pun menambah daftar penghargaan individu yang diraih oleh Vinicius Junior. Bayern Munich tutup tahun 2024 dengan manis. Bayern Munich menutup paruh pertama musim kompetisi 2024-2025 sebagai pemuncak klasemen sementara Bundesliga. Setelah mengakhiri musim lalu tanpa satu pun trofi, Dortmund bangkit dengan cepat di bawah asuhan Vincent Kompany. Bayern sudah membukukan 47 gol dan hanya kebobolan 13 gol. FC Hollywood jadi tim terbaik dari sisi serangan maupun pertahanan di Bundesliga. Secara general, Kompany sukses menjalankan tugasnya untuk mengembalikan kejayaan di Dortmund di tahun pertamanya berkarir sebagai pelatih di Dortmund. Milan Skriniar segera gabung Galatasaray. Setelah terbuang dari Paris Saint-Germain, Milan Skriniar dikabarkan akan segera bergabung dengan Galatasaray pada bursa transfer Januari nanti. Bek tengah berusia 29 tahun yang bergabung dari Inter Milan pada musim panas 2023 lalu tersebut hanya diberikan kesempatan bermain 5 kali di Ligue 1 lantaran mengalami kesulitan akibat masalah kebugaran dan performa. Sang bek tengah itu telah mencapai kesepakatan kontraktual bersama Galatasaray untuk transfer musim dingin ini. Matt Sales ingatkan Nottingham Forest jangan jemawa. Kiper Nottingham Forest Matt Sales mengingatkan timnya untuk tidak jemawa meski mereka kini berada di posisi 3 besar usai mengalahkan Tottenham Hotspur. Posisi ini tentu saja mengejutkan karena mereka di awal musim ini sama sekali tidak diprediksi akan bersaing di papan atas. Matt Sales mengaku bahagia dan bangga dengan apa yang dicapai oleh timnya pada musim ini. Sales mengingatkan timnya untuk tidak cepat berpuas diri dengan apa yang mereka tunjukkan saat ini.
Barca janji belanja pemain di musim dingin. Manchester City tengah berada di posisi yang buruk. Dari 13 pertandingan yang telah dijalani, The Citizen, julukan Manchester City, hanya meraih 1 kemenangan saja. Rentetan hasil buruk ini tentu membuat sang pelatih Pep Guardiola frustasi. Pasalnya, ia tidak bisa berbuat banyak karena pemain-pemain intinya mengalami cedera. Untuk bisa mengatasi hal ini, Pep Guardiola menegaskan akan belanja pemain di bursa transfer musim dingin datang. Lini belakang dan tengah jadi perhatian terbesarnya. Christopher Nkunku tetap punya masa depan di Chelsea. Pelatih kepala Chelsea, Enzo Maresca, menegaskan bahwa Christopher Nkunku masih menjadi bagian penting dalam rencananya di Stamford Bridge, meskipun muncul rumor tentang potensi kepergian sang pemain pada bursa transfer Januari. Dengan pendekatan fleksibel yang diambil Maresca terhadap para pemainnya, bursa transfer Januari bisa menjadi momen penting untuk menentukan masa depan beberapa nama besar di Stamford Bridge. Ia juga tidak akan menghalangi pemain yang memilih untuk hengkang. MU diminta tidak buru-buru pecat Ruben Amorim. Sebuah dukungan diberikan Owen Hargreaves kepada Ruben Amorim. Ia menilai pelatih asal Portugal itu layak diberi kesempatan lebih di MU. Dukungan ini diberikan Hargreaves setelah Manchester United kalah 2-0 dari Wolverhampton. Menurut Hargreaves, Amorim masih sangat layak untuk menangani MU. Jadi ia tidak ingin manajemen buru-buru memecat sang pelatih. Ia ingin manajemen MU tetap percaya pada sang pelatih, sembari memberikannya waktu untuk membenahi semua kekacauan yang ada. Juventus putuskan tebus Pierre Kalulu dari AC Milan. Juventus dikabarkan sudah memutuskan untuk mempermanenkan Pierre Kalulu yang tampil gemilang sejak dipinjam dari AC Milan pada bursa transfer musim panas lalu. Ada opsi untuk mempermanenkannya seharga 14 juta euro yang bisa dicicil dalam 3 tahun finansial. Pemain berusia 24 tahun itu sudah tampil 21 kali untuk Juve pada musim ini dan menjadi sosok penting semenjak Klaassen Bremer mengalami cedera pada bulan Oktober. Napoli bersedia pinjamkan Giacomo Raspadori. Menurut jurnalis Gianluca Di Marzio, Napoli bersedia untuk menjual Giacomo Raspadori jika ada penawaran bernilai 20 juta euro. Juve bahkan bisa merekrutnya dengan status pinjaman, namun Partenope hanya akan mempertimbangkan jika disertai dengan kewajiban untuk dipermanenkan. Juve bisa mengajukan Danilo sebagai tambahan, mengingat pelatih Antonio Conte tertarik untuk merekrutnya pada Januari ini. Selain Juve, AS Roma juga tertarik kepada Raspadori dan mereka bisa menawarkan Lorenzo Pellegrini sebagai alat tukar. Spanyol mulai buka komunikasi terkait kontrak De La Fuente. Federasi Sepak Bola Spanyol RFEF dilaporkan mulai membuka komunikasi kontrak baru dengan Luis De La Fuente untuk perpanjangan masa baktinya dalam waktu dekat. Kontraknya saat ini akan berakhir pada Juni 2026 datang. Namun pasca kesuksesan tim di ajang UEFA Nations League dan menjuarai Euro 2024, ia meminta kenaikan gaji. Saat ini gajinya hanya ada di angka 1 juta euro per tahun. Ia meminta kenaikan gaji 3 kali lipat dari bayaran yang diterimanya sekarang. RFEF disebut kian mendekati penawaran sang pelatih. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!